Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari SMK Islam Terpadu Rodotul Muhtadiin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif sebagai wujud aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Islam Terpadu Rodotul Muhtadiin beserta jajarannya, Dewan Guru, Bapak Ibu Guru, Mapel yang kami hormati, tak lupa staf karyawan TU SMP SMK Islam Terpadu Rodotul Muhtadiin yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beberapa rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak Angkatan 7. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru sekalian yang kami banggakan, sangat momentum yang luar biasa sekali pada hari ini kita bisa berkumpul tepatnya di gedung ya di SMK Islam Terpadu Rodotul Muhtadiin ini, yang nanti insya Allah sedikit mungkin kita bahasanya berbagi, saya berbagi sama panjenengan apa yang sudah saya peroleh dari pendidikan guru penggerak, dan ini menjadi sebuah aksi nyata saya sampaikan kepada panjenengan, saya imbaskan kepada panjenengan, saya informasikan, saya paparkan sama panjenengan. Artinya kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, masih pendidikan, dan ini menjadi tugas saya untuk menyampaikan sama panjenengan selaku rekan sejawat saya di SMK IT Rodotul Muhtadiin. Ya, insya Allah semuanya mudah-mudahan siap untuk belajar semuanya. Nih, siap nggih Bapak Ibu? Ya. Jadi Pak Tamsun Sewu, next sebelum lanjut untuk budaya positif, sebelum kita mulai pembelajaran, panjenengan bisa lihat di proyektor depan. Kita awali dengan tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan welas asih. Ya. Dengan bagaimana caranya? Panjenengan sikap yang tenang, posisi duduk monggo bisa dikondisikan,
pandangan ke depan, kakinya sebenarnya harusnya sila ini tapi kita duduk biasa, kakinya tetap sejajar, pandangan ke depan agak tegak sedikit. Kemudian panjenengan pejamkan mata, kemudian lakukan ambil napas, kemudian langsung buang pelan-pelan. Tidak usah ditahan, langsung ambil napas, buang pelan-pelan, paling tidak minimal 5 kali. Insya Allah nanti jenengan akan fokus untuk kegiatan hari ini. Mungkin dari tadi masih wah grundel, Pak Jenal kok temen menyapake, atau mungkin jenengan masih mengerjakan aktivitas yang lain. Nah ini juga masih mempengaruhi pada saat situasi ini. Makanya monggo silakan Pak jenengan lakukan seperti itu. Pak yang tadi masih. Ya. Saya bimbing dari saya pandu saya. Monggo disiapkan badannya. Kemudian Pak jenengan pejamkan mata. Pejamkan mata semuanya. Pejamkan mata. Nun sewu Bapak Ibu, pejamkan mata. Terus langsung ambil napas, kemudian buang pelan-pelan. Kayak panjenengan yoga gitu. Ya, kita mulai ya. 3, 2, 1. Fokus, ambil napas, keluarkan pelan-pelan sampai 5 kali. Kemudian panjenengan bayangkan hari ini saya akan siap mengikuti pembelajaran diseminasi budaya positif. Ya, cukup selesai. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Bapak Ibu guru semuanya ya. Baik. Oke, langsung masuk untuk selanjutnya yaitu tujuan belajar ya. Ini pada kegiatan ini saya mengarahkan bahwa guru dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Jadi panjenengan itu diharapkan bisa menguasai apa yang ada di panjenengan sendiri, lingkungan panjenengan, sekolah panjenengan, kemudian jenengan bisa meningkatkan kompetensi yang ada di diri panjenengan sendiri dengan secara aman dan nyaman. Ini tujuan belajar. Terus guru dapat bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Ingat, untuk pendidikan kali ini kita semuanya harus sudah berpihak pada murid. Jadi betul-betul student center itu adalah yang paling utama dalam Merdeka Mengajar. Kemudian setiap guru ataupun karyawan di sekolah harus betul-betul memahami apa visi sekolah tersebut. Karena visi sekolah inilah yang akan membawa kita ke arah muara tujuan yang satu bersama untuk sekolah tersebut. Kalau visi sekolah aja panjenengan belum betul-betul paham, ya nanti tujuan sekolah itu sendiri akan sulit untuk tercapai. Gitu. Next. Kebanyakan Pak tadi makanya Pak. Kebanyakan lewat. Oh udah. Ya satu. Ya. Oke, ini untuk awalan pretest panjenengan. Saya yakin Bapak Ibu guru pasti mempunyai kemampuan, pengetahuan, wawasan tentang apa yang akan saya sampaikan ini. Jadi ini nanti ada secari kertas, saya bagikan sama panjenengan semua satu-satu. Kemudian jenengan menjawab untuk statement yang pertama, 2 dan 3. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini silakan panjenengan sesuai dengan apa yang panjenengan yakini. Jenengan setuju atau tidak setuju? Kalau setuju bilang aja setuju. Kalau tidak ya tidak setuju. Nanti saya kasih satu persatu muter. Nanti panjenengan silakan maju langsung ditempelkan di sini. Yang rapi nggih.
Soalnya nanti akan saya foto juga untuk data saya gitu. Dikasih nama, atas nama siapa, kemudian tulis 1 2 3 setuju atau tidak setuju. Iya, saya tidak. Ya itu udah ada limnya. Monggo Bu. Panjenengan isi nama ya. Nama terus bawahnya langsung 1 setuju apa tidak setuju, tulis saja. 2 setuju atau tidak setuju dengan melihat statement yang ada di depan. Monggo Pak. Pak kayak awake ngono loro. Baik, yang sudah selesai boleh silakan langsung ditempel di depan. Monggo. Ya, ini sekalian biar aktivitas, jangan selalu duduk terus. Monggo, Bu Sally udah selesai. Ditempel di atas saja, langsung depan. Monggo Pak, tempel sendiri tidak apa-apa. Jadi sekali lagi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut panjenengan, setuju atau tidak setuju? Tulis saja gitu. Bebas, pokoknya tempel aja gitu. Ya, pokoknya menurut panjenengan menyenangkan bagaimana gitu. Oh, Pak Cesoya kebalik ya. Ini lagi, tak kasih lagi aja Pak. Monggo Pak. Nanti mungkin saya akan membahas 1 atau 2 dari pandangan jawaban Bapak Ibu guru semuanya. Dan insya Allah nanti ada jawabannya di session-session materi berikutnya. Gimana? Iya. Berarti kok kira? Dah nggak apa-apa. Senengnya saya kebalik-balik. Udah monggo terserah jenengan mau tempel di mana. Kira-kira semuanya sepemandangan enggak? Mungkin ada jawaban yang berbeda ya. Nah, coba ini. Jadi selama ini kita kan sudah mengajar, mungkin sudah ada yang puluhan tahun, ada yang mungkin baru 5 tahun, 2 tahun. Dan ini murni dari pandangan panjenengan sendiri, karena saya yakin sebagai seorang guru pendidik pasti mempunyai pengetahuan. Sebenarnya itu harus mengarami nama, berarti pada dengan murid. Ada. Kayaknya banyak sekali kok yang nempel, baru berapa itu? Ada yang belum ditempel? Sudah semua? Nanti bisa ditambahi. Baik. Saya akan akan membacakan salah satu punya Bapak Ibu guru ya. Ini mungkin punya Bu Indah. Bu Indah Retno ini menjawab untuk 1, 2, 3 setuju, berarti all setuju semuanya ya. Kemudian satu lagi saya coba, kayaknya kok semuanya, oh ini ada yang beda ini kayaknya. Pak Sofiuddin setuju, yang kedua setuju dengan syarat membaca surat pendek. Yang ketiga setuju ya. Secara keseluruhan 1, 2, 3 menjawab setuju semua gitu. Ada yang menjawab yang tidak setuju? Enggak, jawabannya tidak setuju atau tidak? Yang satu tidak setuju. Bu Eni di sini tidak setuju Bu. Oh saya tidak melihat. Oh iya ini Pak Rizky kurang setuju. Oke, tidak lihat ya. Bu Eni. Oh iya ini. Ya tidak setuju. Baik. Nanti kita belajar bersama. Insya Allah nanti di akhir cerita jenengan akan mendapatkan jawaban itu. Ngoten nggih? Jadi ini saya save dulu jawaban dari panjenengan semua. Monggo Pak Tamsul. Ya.
Ini untuk selanjutnya yaitu perubahan paradigma. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan ada A dan B. Anda dan teman Anda, maksudnya panjenengan, misal contoh Pak Tarzul dengan Pak Risi atau mungkin Pak Sofi dengan Pak Rohim. Kemudian sobeklah, cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Nah, kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta dan memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, merayu, mengancam atau mungkin menghardik. Pokoknya segala sesuatunya, power apa yang Anda sampaikan bebas monggo, agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, ini kita lihat apa yang akan terjadi. Ini saya kasih contoh aja dua orang ya. Semisal Pak Ciswoyo dengan Pak Abidin. Monggo silakan Pak Abidin mengisi kira-kira yang menurut panjenengan itu yang sangat berharga itu apa berdasarkan panjenengan. Tulisan apa, ditutup, dipegang yang kuat. Nah, kemudian nanti Pak Ciswoyo berusaha bagaimana caranya biar tahu apa yang dipegang oleh Pak Abidin. Siap nggih? Bebas Pak Ciswoyo mau merayu atau membujuk terserah. Monggo. Ditulis. Ya, saya kira saya kasih waktu mungkin sekitar 5 menit lah untuk. Iya, bebas tulis. Jenengan itu punya rahasia apa atau mungkin barang berharga apa, tulis gitu. Terserah jenengan apa yang menjadi sesuatu yang berharga buat panjenengan. Lah, nanti tugasnya Pak Ciswoyo bagaimana caranya biar jenengan tahu apa yang di dalam kepala tangan tersebut. Jenengan mau merayu, mau membujuk. Nah, nanti Pak Abidin mau membuka atau tidak buka terserah Pak Abidin gitu. Kalau pingin berbagi ya berarti dibuka gitu kan ya. Kalau tidak mau kan ditutup terus. Terserah ya. Iya, monggo. Nih. Satunya mana Pak tadi mic-nya? Mic satunya. Oh, ini. Nah. Jadi enggak serius ini. Jenengan pakai bahasa apa yang akan disampaikan. Nah, ini Pak Abidin nanti yang menjawab. Jenengan dipegang, tutup. Tutup. Kepal, wes dah. Monggo. Ini Pak Ciswoyo akan berusaha biar ini Buka. Pak Ciswoyo biar tahu gitu. Iya. Dibuka apa ditarik-tariknya orang ngerti. Monggo. Silakan. Saya kasih durasi ya kurang lebih 2 menit 3 menit lah gitu. Monggo Pak Ciswoyo, Pak Abidin. Coba Pak apa yang ada di keterangan panjenengan dikeluarkan biar semua teman-teman rahasia ya terserah aja sana jenengan bujuk rayu sekuat apa mau dikasih mie ayam, apa mau dikasih uang 10 juta coba gitu. Pokoknya intinya jenengan biar tahu apa yang di kepala Pak Abidin. Coba Pak Abidin dibuka biar teman-teman tahu karena salah satu ustaz kita itu ingin tahu apa rahasia. Malah ini. Menyerah Pak, sudah kayak gitu loh. Upaya. Kalau enggak boleh kenceng-kenceng aja. Kuat berarti kan. Ya, oke, terima. Ya, baik, terima kasih, kita kasih upload buat Pak Ciswoyo dan Pak Abidin ya. Oke. Jadi gini, ini juga nanti hal seperti inilah juga ada manfaatnya. Nanti kita bisa ambil hikmahnya. Kenapa Pak Abidin mungkin bisa mempertahankan, kenapa Pak Ciswoyo tidak bisa membujuk atau merayu atau merajuk gitu ya. Karena gini, saya ingin tahu, coba yang bisa 7 jari langsung, Bapak Ibu langsung 7 jari. Kira-kira pelajaran tadi yang kita lihat bersama itu yang mempengaruhi itu apa? Ilmunya tentang ilmu apa? Tawar menawar, oke. Yang lain, monggo. Jangan peduli dengan rayuan. Baik. Ya. Susah juga, Pak. Ilmunya apa ini coba? Depannya K.
belakangnya L. Ini adalah ilmu tentang ilmu kontrol. Sekarang saya mau tanya, kontrol itu ada pada diri kita sendiri apa orang lain? Diri sendiri dan orang lain. Kembali kepada pribadi masing-masing, diri sendiri dan orang lain. Coba gini, saya semisal tadi Pak Ceswo sudah membujuk sekian tenaga, Pak Abidin enggak membukakan. Berarti yang mengontrol siapa? Pak Abidin ya, bukan kontrol orang lain kan gitu. Tapi kan disuruh. Kalau semisal Pak Ceswoyo semisal berhasil, berarti Pak Abidin dikontrol Pak Ceswoyo enggak? Enggak. Juga Pak Abidin sendiri, kenapa dia mau membuka? Gitu maksud saya. Oke, bisa diterima nggih Bapak Ibu. Jadi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Kita mau rajin, kita mau malas, kita mau bekerja, kita mau sukses, ada pada diri kita sendiri. Oke. Ya, oke. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Ya ini. Nanti ini juga buat anak kita. Anak didik kita juga kontrol diusahakan biar ada pada kontrol diri mereka sendiri. Kita mungkin hanya memfasilitasi atau membimbing, tetapi arahannya adalah biar mereka adalah timbul kontrol, bisa mengatur dirinya sendiri. Ngoten nggih? Monggo Pak Tam. Nah, nih. Jadi tadi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol yaitu ini diantaranya ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi tahu nggih panjenengan ya? Gambaran. Ya, gambaran untuk guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya adalah ketika ada kritikan, ketika ada mungkin sindiran dan lain sebagainya, ini pun akan merubah atau menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Hal-hal yang penguatan positif insya Allah sangat bermanfaat. Ibarat Pak Kiai ngomong, kalau misal kita berpikiran positif, insya Allah aura yang datang pun adalah hal-hal yang positif. Tapi kalau kita udah berpikiran negatif, yang datang pun akan aura-aura negatif. Jadi segala sesuatu kita upayakan, kita lebih mengutamakan segi dari positif. Benar nggih Bapak Ibu? Terus selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini benar enggak kira-kira? Pernah dengar nggak semisal adik atau anak memaksa bapak ibunya? Mungkin ada, tetapi ini sebenarnya kurang pas. Tetapi sebaliknya juga, ketika kita diposisikan seperti itu, seakan-akan bahwa yang lebih dewasa itulah yang punya peran untuk memaksa atau mengatur. Karena aku bocah kapan? Atau mungkin rasa ada junior dan senior. Nah ini pasti secara fitrah itu pasti akan dialami kita semua. Ini hati kita. Jadi seakan-akan kalau misal kita lebih dulu di sini, kemudian ada kita pasti ingin dihormati mereka. Jangan merasakan seperti itu enggak? Nah ini nanti biar kita lebih memahami tentang ilusi tersebut. Lanjut Pak. Nah kemudian untuk perubahan paradigma ini ada dua ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pasti yang pertama adalah ada stimulus, kemudian respon. Yang kedua teori kontrol atau pilihannya. Stimulus itu rangsangan, kemudian respon itu adalah tindakan. Ketika kita rangsang, respon dia apa? Semisal katakanlah kita seperti ini aja, ketika ada lalat mau ke mata kita lalu kita pasti akan mengedipkan mata. Ini respon murni. Nah, kemudian panjenengan mungkin di sekolahan ada stimulus apa dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian tindakan panjenengan apa gitu. Itu maksudnya kayak gitu. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini teori kontrol pilihannya kita rubah, yaitu semua perilaku pasti akan memiliki tujuan. Jadi contoh kecil, mungkin Bapak Ibu nun sewu,
Mungkin saya sendiri juga datang terlambat. Mungkin ada tujuan sendiri, ada alasannya gitu. Ini makanya paradigmanya itu di sini. Jadi setiap kegiatan atau setiap tingkah laku apa pasti ada alasannya, ada tujuannya. Kemudian yang selanjutnya, Pak, belum Pak? Yang tadi dulu. Bentar. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi situasi ketika Pak Ciswoyo dengan Pak Abidin. Jadi stimulus responnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ternyata untuk teori kontrol pilihan semua tergantung kita sendiri. Termasuk anak. Kita mungkin biasa mengontrol anak, tetapi harapannya dalam teori kontrol biar anak yang bisa mengontrol dirinya sendiri atas bimbingan kita tentunya, atas nasihat kita. Terus selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain, stimulus responnya. Teori kontrolnya bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sekalipun ada misal kepala sekolah menyuruh kemudian Anda panjenengan melakukan, berarti kan kontrol diri saya melakukan. Tetapi ketika jenengan kurang begitu melakukan atau kurang mengiyakan, berarti itu kontrol dirinya jenengan tidak akan melakukan. Tetap yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Orang lain hanya adalah stimulus responnya gitu. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika membujuk timbullah sebuah pemaksaan. Nah, untuk teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya antara Pak Abidin dengan Pak Ciswoyo tadi mungkin lebih mengarah ke kolaborasi, konsensus atau mungkin kesepakatan kerjasama gitu. Harapannya gitu. Jadi kalau ketika ada pemaksaan bujukan gagal itu lebih iya kayak gitu. Yang satu yang nggak mau itu berarti Pak Abidinnya berarti ya cuman dia juga punya hak untuk mengontrol dirinya sendiri, tidak mau itu. Terus selanjutnya terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Nah, untuk teori kontrolnya model berpikir menang. Tuh. Nun sewu Bapak Ibu, mungkin ini nanti biar satu session selesai dulu baru nanti ada pertanyaan. Ya. Lanjut Pak Tam. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Ya, ini udah masuk ke disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan ini berdasarkan yaitu Dr. William Glasser. Ini ada 1, 2, 3, 4 komponen. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan, tadi yang sudah saya sampaikan di awal di tabel tadi, dan seterusnya. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus. Yang keempat, realitas kebutuhan. Kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kebutuhan orang lain itu berbeda dan kita mencoba memahami pandangan daripada orang lain tersebut. Ya, lanjut untuk yang pertama. Ini makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini makna disiplin belajar kontrol. Jadi menggali potensi yang ada untuk mencapai tujuan yang mulia, menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dapat kita hargai. Kemudian yang selanjutnya, untuk semua perilaku memiliki tujuan, itu muncul teori motivasi. Teori motivasi itu ada 3 Bapak Ibu. Ini mungkin kelihatan tidak dari belakang? Tidak, tapi malah beneran bisa untuk jadi pertanyaan. Salah satunya teori motivasi itu apa kira-kira?
Kita kan pasti punya motivasi nggih. Melakukan sesuatu punya motivasi enggak? Jangan bekerja punya motivasi. Iya. Nah, ini salah satu saja teori tentang motivasi itu apa? Ada 3 komponen. Satu saja. Apa Bu Seli? Dorongan. Ya motivasi dorongan tadi. Ada yang mendorong gitu. Ya. Monggo yang lain, Pak Ivan. Motivasi karena cinta, kasih sayang. Ya boleh, itu ada dasarnya, nanti kebutuhan dasar. Terus siswa, buat siswa, kita ke arah siswa. Kita kan pastinya akan memberi motivasi pada anak. Nah, teori motivasi kita harus tahu untuk diri kita sendiri dan juga untuk anak. Sekali lagi ada 3 teori motivasi. Yang pertama, biasanya anak melakukan sesuatu atau mungkin kita melakukan sesuatu karena takut mendapat hukuman. Bener dah? Contoh nun sewu. Rapat bulanan. Pasti kita punya motivasi untuk mengikuti. Bener dah? Karena kalau tidak mengikuti, wah mungkin nanti ada omongan. Nah ini masuk salah satu teori motivasi yang pertama. Nah, berarti ada sesuatu, takut mendapat hukuman. Termasuk anak datang tepat waktu, betul, tapi dia karena takut mendapat hukuman. Nah ini nantinya jadi masalah. Nah ini kita mencoba memahami, betul-betul mendalami apa sih yang namanya motivasi yang benar itu seperti apa. Yang kedua, mungkin ada juga. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kita melakukan sesuatu biar apa? Mendapat penghargaan. Betul Pak Bidin. Katon urip Pak Bidin. Tapi memang ada undang kayak gitu Pak. Mendapat penghargaan, mendapatkan imbalan, main dialem. Bener nggih? Jenengan masak sing temenanan, bojone main ngalem. Pernah seperti itu? Yang bapaknya wah nyobeli nggawa cakingan tekan omah main dialem Bu, bojone. Sering. Nah ini juga termasuk teori motivasi agar mendapatkan imbalan atau sebuah penghargaan. Termasuk siswa kita rajin, dia mungkin punya motivasi untuk mendapatkan penghargaan dari bapak ibu gurunya. Terus yang ketiga yaitu teori motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah ini, kalau di antara 3 teori motivasi tersebut, kira-kira menurut panjenengan yang paling grade-nya, nilainya tinggi yang bagian mana? Yang pertama, 2, 3? 1. Pak Bidin menjawab yang 1. Butika 2. Urut ya berarti. Pak Dani 3. Aduh, nggak fokus ini harus fokus. Ini di antara 3 motivasi itu yang kira-kira timbul dari faktor diri kita sendiri yang mana? Yang 1. Kalau mendapat hukuman dari diri kita sendiri, bukan ya? Orang lain. Karena itu dari faktor orang lain. Yang ngasih penghargaan siapa? Orang lain apa kita sendiri? Orang lain. Juga itu termasuk dari orang lain, faktor luar, atau bisa disebut dengan eksternal. Lah kalau yang ketiga, karena ingin menghargai diri kita sendiri. Nyong pesing mangkat teman, menghargai diri kita. Aku ingin menunjukkan biar profesional, atau mungkin aku ingin menunjukkan kalau saya bisa. Nah itu muncul dari diri kita sendiri, termasuk anak didik kita. Kalau kita bisa menerapkan teori motivasi yang ketiga, luar biasa sekali. Karena mereka betul-betul melakukan karena dirinya sendiri, bukan orang lain, bukan sekolah. Ini paradigma untuk Merdeka Mengajar sudah mengarah ke situ. Jadi harapannya anak didik kita itu dari mulai anak usia dini sampai dewasa, betul-betul motivasi yang muncul adalah motivasi dari intrinsik atau dari dalam diri mereka sendiri. Next Pak.
Teks langsung. Ya, ini jadi ada tadi untuk 2 ini masuk eksternal, kemudian yang 3 masuk intrinsik. Lah, yang ketiga ini mengandung semuanya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu umum tapi yang wis lumrah, ibaratnya kayak gitu. Hal yang positif, moral baik, akhlak, kemudian dari agama, budaya, sosial, kebajikan universal itu maksudnya seperti itu. Dan inilah yang akan nanti mewujudkan, menghasilkan sebuah keyakinan kelas, keyakinan sekolah, keyakinan keluarga, bahkan keyakinan bermasyarakat. Kalau kita sudah mempunyai keyakinan tersebut, insya Allah berarti kita sudah berada di rel yang benar kayak gitu. Jadi kalau misal kita berada di dalam kelas, kita bisa mewujudkan sebuah keyakinan kelas pada diri anak kita masing-masing dan juga kita sebagai pendidik, insya Allah nanti betul-betul nuansanya akan kita rasakan bersama hal-hal yang positif. Anak yakin kalau saya belajar nek ngantuk ke rapas, berarti mereka akan berusaha tidak akan mengantuk. Kelas kotor, kalau kotor itu nggak bagus, keyakinan kelasnya kita harus menjaga kelas. Ya melihat kotor langsung dibersihkan karena sudah yakin, mereka sudah meyakini itu. Bisa diterima nggih Bapak Ibu nggih? Nah ini hanya mungkin jenengan sudah mempunyai dasar pengetahuan seperti itu. Mungkin saya di sini hanya menguatkan atau memperdalam. Kemudian untuk selanjutnya model berpikir menang-menang ini memunculkan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol diantara yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Panjenengan dalam hal ini selama mengajar, selama di sekolahan nanti bisa merasakan sendiri kira-kira saya termasuk posisi kontrol yang mana gitu. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau bahkan manajer. Ini ilmu untuk posisi kontrol. Nah nanti yang paling bagus kita harus menguasai yang mana gitu. Pasti Bapak Ibu guru kan punya karakter masing-masing berbeda ya. Wong saya sendiri aja kadang yang muncul kadang dito jadi menghukum, kadang gawe nyindir bocah men krasa salah, kadang kolong-kolong jadi konco dan seterusnya. Tetapi ini dari 5 posisi kontrol itu nanti insya Allah nanti setelah session ini ke sana jenengan akan tahu mana yang paling bagus. Lanjut Pak. Nah, dari 5 posisi kontrol ini 1, 2 penghukum pembuat rasa bersalah ini masuk ke motivasi untuk menghindari hukuman. Penghukum pembuat rasa bersalah ini relevannya karena untuk menghindari hukuman. Termasuk membuat rasa bersalah kan juga akan mencederai diri kita sendiri. Wah, jadi minder, jadi lain sebagainya kayak gitu. Kemudian untuk teman pemantau ini startup dan ini relevannya masuk ke untuk mendapatkan imbalan. Biasanya nek padha bae kanca pasti punya rasa timbal balik. Kayak gitu maksudnya. Kemudian kalau yang manajer berarti sudah bisa mengatur diri kita sendiri. Ini relevannya ke teori motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Lah, 5 posisi kontrol ini bisa kita terapkan dalam segitiga restitusi. Nun sewu Bapak Ibu, panjenengan sudah pernah mendengar bahasa restitusi? Sudah tadi. Sebelumnya ada yang sudah mendengar restitusi? Bu Nurwi, restitusi mungkin pernah dengar restitusi? Respirator. Apa baru mendengar hari ini? Sudah ada yang pernah dengar? Mungkin sering ikut pelatihan atau workshop gitu? Pernah. Apa restitusi Bu?
Ya, kalau hukuman sudah tidak asing ya. Konsekuensi, restitusi, ibarat tingkatan hukuman, baru ke konsekuensi, baru ke restitusi. Kalau hukuman berarti akan memberi sebuah hukuman kepada anak, tetapi tidak ada efek apa-apa gitu, malah mereka merasa tertekan. Nah, kalau konsekuensi itu ada hubungannya. Mungkin sudah ada kesepakatan awal, mungkin sudah ada peraturan. Karena seperti ini konsekuensinya jadi kayak gini, itu berarti sudah ada rambu-rambunya. Tapi kalau hukuman itu yang ujuk-ujuk tiba-tiba secara sepihak, orang bisa kowe, kudu koyo iki. Nah, kuwi arane hukuman. Kalau restitusi itu lebih tinggi dari konsekuensi. Jadi memberikan suatu solusi, tetapi nanti ada ada ke arah lebih baiknya. Jadi mengingatkan tetapi juga memberi solusi, itu namanya restitusi. Kalau konsekuensi kan berarti berarti konsekuensinya kamu harus seperti ini, udah gitu toh. Nah, kalau restitusi di samping sudah ya ada diskusi, ada omongan, kemudian juga ada solusi kepada anak tersebut. Itulah yang dinamakan dengan restitusi. Lanjut, Pak. Nah, ini untuk kebutuhan manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Bapak Ibu punya kebutuhan dasar 5. Anak, jenengan, orang tua, semua manusia punya hak 5 kebutuhan ini. Di antaranya yang pertama, 1, yaitu untuk bertahan apa Bu? Bertahan hidup. Itu sudah menjadi sebuah kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, jenengan pun butuh kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan itu seakan-akan membutuhkan sebuah pengakuan, biar diterima, biar diakui, kayak gitu. Keberadaan panjenengan baik di masyarakat, di tempat kerja, itu menjadi kebutuhan panjenengan. Termasuk anak didik kita di kelas, mereka juga punya pengakuan, penguasaan, biar seakan-akan mereka itu tahu kalau saya ini juga bisa loh, kayak gitu. Itu macam kayak gitu anak didik kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ini pasti sudah sangat jelas sekali. Anak kita butuh kasih sayang kita sendiri juga butuh kasih sayang dari istri kita, jenengan butuh kasih sayang dari suami. Kemudian anak butuh kasih sayang dari guru juga butuh kasih sayang dari kepala sekolah. Nggih, ngoten nggih, Bapak Ibu. Jadi ini sebuah kebutuhan dasar. Kemudian kita juga mempunyai kebutuhan dasar untuk kesenangan. Kalau ya pengen seneng piknik, healing kayak gitu. Anak didik kita juga butuh kesenangan. Kalau dolanan, bermain, ya wajar biasa. Saiki tertib moro-moro dolanan ora genah. Karena memang mereka butuh kesenangan, dan itu mutlak kebutuhan dasar mereka sebagai peserta didik atau anak. Karena tingkatannya masih seperti itu. Kemudian kebebasan. Kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebebasan. Panjenengan anak didik kita juga butuh kebebasan. Jadi kadang-kadang mereka butuh bebas berekspresi. Jenengan juga kadang rasa pengen bebas. Karena ini memang murni fitrah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ya. Mungkin sebelum masuk ke makna disiplin, di sini barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan, monggo kami persilakan. Bapak Ibu, kalau barangkali ada pertanyaan, monggo. Halo? Apa sudah paham semua berarti? Terlalu cepat apa terlalu lambat? Saya kan soalnya ngejar waktu juga. Kasihan panjenengan, saya udah janji 1 jam. Ngorong lagi. Nanti sekalian di sini. Tapi kayaknya Bu Rini nuwun sewu rapat dulu Pak, istirahat dulu berarti Bu. Rapat sekalian biar lebih efektif gitu Bu. Oke. Baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu Indah barangkali mau bertanya?
Tapi itu saya insya Allah paham nggih? Nggih. Mudah-mudahan harapan saya juga seperti itu. Jadi kita punya pandangan yang sama dalam menyongsong pendidikan merdeka mengajar. Karena kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu disiplin. Apakah makna disiplin? Ya, ini perlu panjenengan ketahui. Awal mula disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Tapi kalau di kita kira-kira disiplin itu apa? Seaturan atau mungkin tertib, patuh. Ngoten nggih? Ya, sudah bergeser nggih, cenderung ke arah patuh, tertib, kena disiplin kok ya. Tapi dulu itu sebenarnya bahasa Latinnya itu artinya adalah belajar. Disiplin itu belajar. Tapi kalau di sini seakan-akan kalau disiplin itu sudah melakukannya, oh kayak wis disiplin, itu sudah disiplin itu. Tetapi di sana dulu itu adalah artinya belajar. Secara istilah mananya yaitu dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi orang belajar biar mendapatkan sesuatu tujuan dan mereka dihargai, maksudnya kayak gitu. Belajar menjadi orang yang baik, belajar menjadi orang yang pintar, itu maksudnya kayak gitu untuk bahasa Latin. Kemudian namun dalam budaya kita mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin waktu, disiplin kerja, disiplin apalagi Bu berarti sosial mungkin ya. Ini semuanya mengarah kepada kepatuhan. Sudah bukan belajar lagi. Artinya kalau belajar kan sebelum kita belajar. Kalau disiplin berarti sudah dilakukan, maksudnya kayak gitu, dan itu menunjukkan sikap kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dan anehnya lebih banyaknya ketika kita mendengar atau membicarakan tentang disiplin itu lebih mengarah ke konteks kekurang nyamanan. Padahal kan kalau disiplin itu kan harusnya malah bagus ya. Kadang untuk menciptakan disiplin itu membuat kita agak kurang nyaman, maksudnya kayak gitu. Sing disiplin malah rasanya koyo kurang nyaman kayak gitu maksudnya. Anak didik kita pun merasakan seperti itu. Kadang wah mau makan kok kudu oke jam kudulnya. Mereka seakan tidak nyaman padahal kita dituntun ke sana malah untuk arah yang baik biar disiplin, tetapi bahasa disiplin malah kita cenderung mengartikannya kekurang tidak nyamanan kayak gitu. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Oke, next. Nah, ini kemudian untuk nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Tadi sudah kita singgung di awal ya, nilai kebajikan universal. Kemudian setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini berdasarkan Dr. William Glasser, teori kontrol 1984. Kemudian dengan meningkatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsisnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Ini berdasarkan Dan Goosen 1998. Dan yang terakhir, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ini untuk saat ini yang ingin dicapai pendidikan Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Ini harus betul-betul kita tekankan, kita kuatkan bareng-bareng profil pelajar Pancasila. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang paling utama. Profil pelajar Pancasila, tujuan pendidikan
Indonesia sudah marah profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua, mandiri, berarti menciptakan anak yang mandiri. Terus bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Profil pelajar Pancasila dari anak usia dini sampai SMA SMK ini betul-betul harus dilaksanakan. Makanya kita masih punya PR untuk P5-nya, yaitu untuk tema kepekerjaan dan semua dimensi elemennya harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Next, langsung. Ini tadi sudah disampaikan. Untuk motivasi ada eksternal, internal ya. Tadi ada 3 teori motivasi. Oke. Kemudian teori motivasi perilaku manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sekali lagi, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari sebuah perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini jenengan maksudnya kira-kira. Jadi merdeka kan seakan-akan kita, wah orang sing ngurusi kudu beritanya seperti ini, nyuruh saya seperti ini. Yang dibutuhkan itu bukan itunya. Kita itu merdeka tetapi bisa memerintah diri kita sendiri. Memerintah apa? Ya tentunya melakukan sesuatu yang baik, yang positif kayak gitu. Dan bukan ditekan karena sebuah perintah. Itu arti sebuah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Next. Nah, ini tadi ada yang menjawab hukuman setuju, kemudian penghargaan setuju. Ya, ini jawabannya di sini. Dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, ini tolong diperhatikan betul. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ini ada dampaknya maksudnya gitu. Baik hukuman maupun penghargaan. Itu semuanya ada dampaknya. Jadi mungkin tadi yang masih jawab setuju-setuju ini harus betul-betul diperhatikan. Yang pertama, penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jujur saya dulu juga tidak sepakat ketika saya mendapatkan materi melalui daring itu. Nah, siswa kadang kalau dikasih penghargaan kan seneng kayak gitu ya. Motivasinya jadi tinggi. Kemudian menjadi lebih rajin, semangat. Bener dah Bu? Tapi nek ora dingi penghargaan biasa oto. Ranking dulu itu kalau enggak muncul ranking 1, 2, 3 seneng ora karuan. Saiki ora ono ranking-rankingan. Itu memang ada alasannya ternyata. Dan ini saya belajar di sini lebih baru tahu ya gitu. Karena bisa mengurangi motivasi intrinsik dari dalam anak tersebut. Maka kenapa bisa seperti itu ini? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika sesuatu kita hargai, kok kalau dong orang ana penghargaan dene ora gelem nglakoni, maksudnya kaya kuwi. Semisal anak kita, "Duk, Mas, kamu puasa nanti kalau 1 penuh kamu buka minta apa tak kasih semua," gitu. Bener dah? Melatih, memberi hargaan, imbalan. Tapi ternyata hal yang seperti itu malah salah. Karena munculnya bukan dari intriksi anak, karena dari orang lain, dari ibu bapak kita sendiri. Iya. Itu malah kurang pas. Ya kita mungkin ada momen kayak gitu, tapi sekarang kita mulai agak kurangi sedikit. Kalau kita terus-terusan kayak gitu, anak sampai dewasa, kalau kita nggak ada penghargaan, mereka tidak akan melakukan.
Wis pokoknya nggak ono upahe nyong mangkat, ora ono upahe nyong ora mangkat. Kayak gitu maksudnya. Kita fokus ke bahwa penghargaan itu ternyata mengurangi motivasi intrinsik diri kita atau mungkin anak-anak kita. Jadi tapi nanti ada solusinya. Bagaimana cara kita memberi penghargaan? Nanti berubah sebuah apresiasi. Dan cara memberikan apresiasinya pun ada tekniknya biar semuanya terwakili, artinya tidak ada yang bahasanya ditekan lah kayak gitu. Jadi termasuk penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ada anak didik kita semisal 1, 2, 3, ketika kita sering memberi penghargaan hanya pada anak-anak itu saja, kadang ini bisa menimbulkan sifat iri. Bener nggih? Iri nggih? Atau wah, biasa senengane kuwi terus ya. Jadi itu akan merusak sebuah hubungan dalam kelas. Kemudian mungkin kelompok ini kita menyampaikan kelompok ini ya, ini juga akan timbul sebuah rasa kayak dendam. Atau mungkin pokoknya intinya malah justru akan mengurangi nilai intrinsik dan akan merusak hubungan, bahkan bisa menimbulkan sikap yang tidak baik. Ternyata sebuah penghargaan itu tidak serta-merta itu baik atau bagus, ada sisi negatifnya juga. Next. Kemudian bagaimana caranya ini dalam memberikan apresiasi? Jadi alternatifnya tadi ketika penghargaan ternyata mengurangi sebuah nilai intrinsik dari anak, ini ada solusinya, yaitu memberikan apresiasi atau pengakuan. Ini juga ada caranya. Kita beri apresiasi mereka, kita kasih aplaus, kita kasih pengakuan. Pengakuan kan senang kalau diakui gitu. Jangan semisal dalam dunia bekerja ibaratnya diakui atau mungkin dihormati atau dihargai, seneng nggih, pasti seneng kayak gitu. Nah ini tapi ada caranya, ini beberapa hal. Ada pemberian secara khusus, pengakuan secara khusus secara pribadi. Kemudian kepada semua murid bergantian. Kemudian pengakuan secara konsisten. Konsisten itu kontinu, ada terus. Enggak hanya pada saat itu toh. Kemudian fokus pada proses. Ini maksudnya secara khusus, secara pribadi itu yang kayak gini. Nun sewu, jenengan misal memanggil anaknya ke depan. Nah, kita memberikan apresiasi secara khusus. Dan ini tidak didengarkan teman-teman lainnya gitu. Karena nanti bisa merusak hubungan tadi. Ini apresiasi secara khusus. Lah, kalau yang kita mau flurkan ya apresiasi secara umum. Semisal, ayo kita kasih aplaus untuk anak-anak semuanya. Seperti tadi, semisal kita kasih aplaus untuk bapak ibu guru semuanya. Nah, ini akan menetralisir, tidak akan timbul sebuah kecemburuan atau rasa iri. Kemudian pengakuan secara konsisten. Pengakuan ini secara konsisten, ojo ndarung saiki ngakoni bar kuwi tahun ngarep lebih ngakoni meneh. Nah, ini kita harus konsisten. Bab per bab atau mungkin kegiatan per kegiatan harus ada pengakuan tersebut. Maksudnya kayak gitu. Next. Oke, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini sebuah kalimat tetapi mengandung tiga arti. Yang pertama sebagai pembukanya, kemudian yang kedua mengandung nilai kebajikannya, dan yang ketiga situasinya. Jadi ketika ada kalimat seperti ini, nun sewu. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, posisi kemarin saya memperhatikan ini sebagai kalimat pembukanya gitu. Kata-kata pembuka. Kemudian nilai kebajikan yang terkandung adalah rasa empatimu besar sekali. Berarti rasa empati itu kan nilai kebajikan. Nah, kita akui, maksudnya kita apresiasi. Situasinya bagaimana pada saat menolong murid baru di kelas kita? Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok.
Nilai kebajikannya adalah tentang nilai kepedulian. Atau mungkin Bapak Kepala Sekolah menyampaikan, saya menghargai tanggung jawab Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas di sekolah. Itu contohnya gitu. Kemudian, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini adalah kalimat-kalimat apresiasi pengakuan kepada anak didik kita. Diharapkan itu muncul nilai-nilai kebajikannya kayak gitu. Cara memberikan apresiasinya seperti itu. Next. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi ini agak saya cepatkan aja biar waktunya cukup. Ini sudah agak lebih sedikit. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Karena sudah ada peraturannya, ada kesepakatannya. Itu memang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hanya pendek karena sudah meyakini sesuai kesepakatan saya salah, maka saya konsekuensinya kayak gitu. Setelah itu udah selesai. Tapi kalau hukuman kelingan asem tenan mau aku dihukum ini kelingan nganti tekan lulus kok kelingan. Nggih, Mas Wismoyo. Nek bar dihukum gurune nganti lulus ketoke kelingan. Ini memang betul jangka waktunya lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan, malah justru membenci kedisiplinan itu. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin karena sudah disepakati, sudah diyakini bareng-bareng. Kemudian hukuman dipaksa, paksaan. Kalau konsekuensi, tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan apa? Kesepakatan yang sudah dibuat, peraturan yang sudah dibuat, keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kalau hukuman kan tidak ada hubungannya. Ujuk-ujuk guru ini pokoknya menghukum kayak gitu. Nggak ada hubungannya, nggak ada relevansinya terhadap apa yang dilakukan anak didik kita gitu. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Menojo dihukum dari ngapusi, bohong. Sering menyembunyikan kesalahan karena mereka takut dihukum kayak gitu. Psikologinya kayak seperti itu. Tetapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan, anak belajar untuk bertanggung jawab, berkomitmen. Terus hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai dan lain sebagainya. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Nek kuwi wis bar. Ya lumrah karena kowe salah. Nek kowe ora salah ora digoyo ngono. Siswa lainnya pun tidak akan membuli kayak gitu. Tetapi kalau hukuman bisa membuli kayak gitu. Dipermalukan, tidak dihargai dan lain sebagainya. Lanjut. Nih, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nuwun sewu Bapak Ibu guru. Ini nanti yang saya tunjuk tolong dijawab. Yang saya tunjuk. Ini ada kalimat, ada situasi. Nah, ini nanti jenengan tinggal menyampaikan hukuman apa konsekuensi. Itu. Nuwun sewu nggih. Coba saya sama Pak Dani nggih yang pertama. Tindakan guru ini ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak ini sampai 100 kali dalam buku. Karena terlambat ke sekolah. Menurut Anda ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya. Coba kita lihat. Pak Tamsul? Iya, betul. Itu termasuk hukuman. Kenapa itu hukuman Pak Deni? Mencatat kalimat. Anaknya kenapa suruh mencatat kalimat itu? Terlambat. Terlambat dengan mencatat itu ada hubungannya enggak? Enggak ada ya? Ada hubungannya? Kalau tidak ada hubungannya, itu berarti murni hukuman karena sepihak. Itu namanya hukuman. Sakit tapi Bapak Ibu? Sakit nggih? Yang kedua, coba yang paling pojok Butika. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Alasannya apa jawabnya konsekuensi? Karena terlambat.
Iya. Coba kita lihat jawabannya Pak Tamsul. Nun sewu, ini tetap masih termasuk hukuman butika. Kenapa? Karena mengelilapkan basket 2 kali ini tidak ada kaitannya juga dengan sikap terlambat. Jadi termasuk hukuman. Karena tidak ada hubungannya gitu. Cuman kadang kita menerapkan kayak gitu kan men bonsai wedi, men kapok, bener nggih? Ternyata malah tambah kapok, malah luwe-luwe, aduh repot. Memang ini menjadi PR kita bersama bagaimana caranya kita menyikapi terhadap anak-anak didik kita. Terus selanjutnya murid nun sewu Pak Ivan dipecat nanti. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Alasannya apa? Karena tidak ada hubungannya, udah kayak gitu. Jelas. Jadi sepihak sak penae gurune dhewe itu namanya penghukum, memberi hukuman. Itu namanya hukuman. Lanjut, Bu Puji. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut panjenengan, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Coba dilihat Pak Tamsul. Iya, betul konsekuensi. Kenapa konsekuensi Bu Puji? Karena menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena anak tersebut sudah mencoret-coret kertas temannya, kemudian suruh mengganti. Ada hubungannya dengan mencoret-coret tadi? Ada ya, lah makanya itu disebut dengan konsekuensi. Konsekuensinya apa kayak gitu? Ya, lanjut. Pak Rohim, nun sewu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi apa hukuman? Sanksi. Ditanyanya hukuman apa konsekuensi, Pak? Jawabannya sanksi. Sanksi berarti denda itu kalau sanksi. Hah? Hukuman. Karena sudah ini menumpahkan itu, terus dihukum membersihkan. Oh. Kira-kira hukuman apa konsekuensi, Bu? Konsekuensi. Coba kita lihat dulu jawabannya. Oh, wis dibuka Pak Tamsul ora ngomong. Ya, ini nun sewu Pak Rohim. Jadi memang kita paradigmanya harus tahu di situ. Sesuatu hal tidaknya dilakukan dan itu memang ada kaitannya, ada hubungannya, itu namanya konsekuensi. Membersihkan tumpahan di meja tulis saat belajar kemudian suruh membersihkan. Ya berarti ini ada hubungannya karena nanti kalau nggak bersih belajarnya jadi repot. Ya. Terus selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya, karena tidak ada kaitannya dengan sepatu hitam. Tadi guru nunggu sepatu seharian satu tok gitu. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nah ini dicermati Bapak Ibu. Untuk pelajaran PJOK ini konsekuensi. Sudah selesai. Lanjut dulu. Terus. Yang video aja dulu. Langsung. Ya Bapak Ibu, mungkin waktunya sudah mepet. Ini saya tampilkan aja untuk videonya ya. Ini sudah semua nah ini memperhatikan ini aja dulu. Ini tok Pak, video ini tok ya. Pak Resi. Baik Bapak Ibu, nanti bisa untuk materinya tak bagikan di link grup ya. Nanti panjenengan bisa dipahami secara detail lagi, terutama untuk dalam video-video yang ada di dalam materi tersebut. Jadi ini salah satu tadi
sebagai penghukum dan ini sebagai pembuat merasa bersalah. Nanti yang sebagai teman seperti apa, sebagai pemantau seperti apa, sebagai manajer seperti apa. Oke. Pak Tamsul dilihatkan yang direfleksi Pak. Ini langsung saja saya posisikan kembali ke kiri Pak. Ini sungguh ya Pak. Oh lah kawes buka nang kono kok buka mana Pak? Ini coba. Nah, dicari Pak di sini. Kiri. Terus. Hop. Kebanyakan Pak. Yang lagi. Oh ini terakhir. Ini tadi terakhir ini. Ya, ini ada refleksi. Nanti linknya saya kirim di grup panjenengan nanti diisi semuanya. Kalau bisa hari ini langsung isi nanti. Ya habis rapat tidak apa-apa. Pada saat rapat kita fokus rapat. Setelah rapat ngisi tidak apa. Yang penting jangan sampai terlewatkan tanggal 4 Februari ini. Nanti linknya itu di bawah itu nanti saya kirim. Jenengan nanti menjawab hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau yang saya dapatkan pada pemaparan diseminasi budaya positif ini. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama saya mengikuti sesi ini. Kemudian yang ketiga, peran kontrol seperti apa yang telah saya lakukan selama ini, jenengan nanti isi. Dan yang keempat, saya akan menjadi among posisi kontrol yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Jadi nanti link grup saya kirim di grup WA karena ini sudah rapat akan segera kita mulai. Ngoten nggih? Sudah seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon apabila banyak masih kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga tentunya saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu panjenengan semua yang sudah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pemalang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan atau diseminasi budaya positif yang saya lakukan sebagai wujud aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pemalang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.